Yafi'il Fadilah mewakili dari kelompok 1 yang akan menjelaskan mengenai laporan keuangan konsolidasi. Berikut nama kelompok dari kami. Yang pertama yaitu Santi Wahyu Hermawan, Maslihatin Nadlia, Wanda Klariza, Ella Anggraini, Nia Fitriani, Mahdia Rahmasari, Sukma Dewi Oktavianti, Muhammad Fikri Siddiq, Yafi'ah Il Fadilah, dan yang terakhir yaitu Ulfatul Islamiyah. Pengertian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan. Entitas yang dikendalikan seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Tujuan laporan keuangan konsolidasi agar dapat memberikan gambaran yang objektif dan sesuai atas keseluruhan posisi dan aktivitas dari suatu perusahaan atau economic entity yang terdiri atas sejumlah perusahaan yang berhubungan istimewa, di mana laporan konsolidasi keuangan diharapkan tidak boleh menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dan harus didasarkan pada substansi atas peristiwa ekonomi juga. Saat laporan keuangan konsolidasi. 1. Mengetahui efek entitas anak perusahaan terhadap induk perusahaan dalam jangka panjang. 2. Memberikan informasi paling mutakhir kepada tim manajemen perusahaan induk mengenai kinerja anak perusahaan yang dimiliki. 3. Memberikan informasi kepada pihak luar yang membutuhkan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Umum, prosedur dan proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi diawali dengan penggabungan dengan cara menambahkan secara bersama-sama. Laporan keuangan yang terpisah terdiri dari dua entitas, yaitu perusahaan anak atau lebih. Kemudian dilakukan penyesuaian dan eliminasi terhadap transaksi yang terjadi di dalam satu grup. Proses pembuatan laporan keuangan konsolidasi akan menjadi masalah apabila kepemilikan terhadap perusahaan anak kurang dari 100%. Langkah-langkah untuk pembuatan laporan keuangan konsolidasi. Pertama, silakan periksa laporan keuangan entitas induk dan entitas anak secara keseluruhan. Lakukan identifikasi apabila ada kesalahan atau kelalaian dalam pencatatan, kemudian lakukan koreksi dan penyesuaian. Kedua, sesuaikan laporan dengan melakukan eliminasi terhadap laporan laba rugi antar masing-masing perusahaan. Ketiga, lakukan eliminasi penghasilan dan dividen dari anak perusahaan. Keenam, eliminasi saldo resiprokal pada laporan entitas anak perusahaan yang awalnya dilaporkan dalam laporan keuangan entitas induk perusahaan. Sebaliknya, eliminasi ekuitas yang tadinya dilaporkan pada keuangan entitas anak perusahaan. Yang ketujuh, wajar sekali jika terjadi selisih-selisih nilai, cukup lakukan alokasi dan amortisasi. Yang kedelapan, lakukan eliminasi pada saldo-saldo resiprokal lainnya seperti utang piutang, pendapatan, dan beban, dan lain-lain. Neraca konsolidasi adalah laporan yang berisi harta utang pada pihak lain, beserta modal dari suatu perusahaan yang bergabung dan bubar demi hukum, dan sebagai gantinya mendirikan suatu perusahaan dengan nama berbeda. Meski secara finansial perusahaan baru ini mengambil alih hak dan kewajiban dua perusahaan yang bubar tersebut. Neraca konsolidasi yaitu suatu neraca yang menunjukkan kondisi keuangan dari gabungan induk dan anak perusahaan. Berikut penjelasan mengenai laba rugi konsolidasi. Laporan laba rugi yaitu salah satu bagian dari laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang didapatkan dalam suatu periode akuntansi yang akan menjelaskan unsur pendapatan perusahaan dan beban perusahaan, sehingga bisa diketahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Laporan laba rugi konsolidasi yaitu menunjukkan kondisi keuangan yang bergabung antara induk dan anak perusahaan. Prosedur penyusunan laporan laba rugi yaitu akan kami berikan contoh sebagai berikut. Laba ditahan yaitu sebuah laba yang tidak dibagi. Seluruh laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak dibagikan oleh perusahaan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Laba yang
ditahan konsolidasi adalah laba yang didapatkan perusahaan yang bergabung antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Neraca konsolidasi entitas bertujuan khusus atau IBK ini termasuk dalam ISAK 7 yang lahir setelah kasus Enron terkuak. Salah satu kesalahan yang dilakukan manajemen Enron adalah membentuk entitas bertujuan khusus (Special Purpose Entities (SPE) yang tidak dikonsolidasikan atau off balance sheet, dan dari sanalah kejahatan dilakukan. Dalam kasus Enron, banyak juga pihak yang tidak hanya menyalahkan manajemen Enron saja, tapi juga Security Exchange yang tidak mewajibkan Enron menyusun laporan konsolidasi atas SPE tersebut. Dari peristiwa Enron ini, Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) merinterpretasikan kewajiban penyusunan laporan konsolidasi. Di Indonesia, hasil adopsian tersebut diterbitkan dalam bentuk Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 7) yang direvisi kembali pada tahun 2009 berdasarkan revisian kembali IASB. ISAK 7 mendefinisikan bahwa suatu IBK dapat terbentuk perusahaan, firma, atau bahkan entitas yang tidak berbentuk hukum. IBK umumnya dibentuk dengan ketentuan kontraktual. Jika secara substansi suatu entitas mengendalikan IBK, walaupun tidak menempatkan modal dalam IBK tersebut, entitas itu diwajibkan menyusun laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi itu harus disusun sesuai dengan PSAK 4 seperti prosedur konsolidasi yang telah dijelaskan di atas. Jika tidak ada kepemilikan dalam IBK, seluruh ekuitas pemilik IBK disajikan sebagai kepentingan non-pengendali pada sisi ekuitas neraca konsolidasi. Jika terdapat penempatan modal atau investasi entitas dalam IBK, investasi tersebut dieliminasi dengan ekuitas IBK. Bila tidak semua ekuitas IBK dimiliki entitas induk, maka terdapat kepentingan non-pengendali. Memiliki hak pengendalian atas PT DEF berdasarkan kontrak. Neraca PT ABC dan PT DEF per 31 Desember 2020 memperlihatkan bahwa PT ABC tidak memiliki investasi dalam saham PT DEF, sehingga tidak memiliki hak suara atas PT DEF. Berdasarkan ISAK 7 revisi 2009, PT ABC juga diwajibkan menyusun laporan konsolidasi karena memiliki hak pengendalian atas PT DEF walaupun tidak memiliki hak suara. Neraca PT ABC dan DEF per 31 Desember 2020 pengendalian dengan kontrak. Keterangan PT ABC kas sebesar 15.000, PT BEF sebesar 2.000, PT ABC piutang usaha sebesar 5.000, PT BEF sebesar 4.000, PT ABC persediaan sebesar 7.000, PT BEF sebesar 3.500, PT ABC bangunan sebesar 10.000, PT BEF sebesar 9.000, PT ABC peralatan sebesar 6.000, PT BEF sebesar 3.000, PT ABC tanah sebesar 10.000, PT BEF sebesar 10.000 dengan total aset PT ABC 50.000 dan PT BEF 31.500. Utang usaha PT ABC sebesar 5.000, PT BEF sebesar 2.500. Utang jangka panjang PT ABC 20.000, PT BEF 10.500. PT ABC modal saham 25.000, PT BEF 15.000. Laba ditahan PT ABC 3.000 dan PT BEF 4.000. Total pasifa PT ABC sebesar 53.000 dan PT BEF 31.500. Tidak memiliki saham PT DEF, seluruh kekayaan pemegang saham PT DEF disajikan sebagai kepentingan non-pengendali. Jurnal eliminasi dalam laporan konsolidasi sebagai berikut. 1. Eliminasi utang piutang sebesar 5.000. Jurnalnya, utang usaha 5.000 di bagian debit, pada piutang usaha 5.000 di bagian kredit. 2. Reklasifikasi kekayaan pemegang saham menjadi kepentingan non-pengendali. Jurnalnya, modal saham 10.000 dan laba ditahan 5.000 di bagian debit pada kepentingan non-pengendali 15.000.